Kembali lirik Marco Sensi, Milan gelar negosiasi dengan agen. Tuttosport edisi beberapa waktu lalu menuliskan bahwa Rossoneri telah menjadikan Sven Botman dari Lille sebagai target nomor 1 untuk memperkuat lini pertahanan, namun terdapat setidaknya 8 alternatif yang mereka lirik jika gagal mendaratkan pemain internasional Belanda termasuk Senesi. Manajemen Milan sejatinya sudah pernah menginginkan servisnya pada bursa transfer Januari lalu sebelum memutuskan mengejar Fikayo Tomori, dan mereka pun kembali menggali informasi soal bek 24 tahun tersebut. Sementara itu jurnalis Rudy Galati juga membenarkan keterlibatan klub terhadap sang pemain. Jurnalis tersebut menambahkan bahwa dalam beberapa hari terakhir telah digelar pertemuan antara agen pemain internasional Argentina tersebut dengan manajemen Rossoneri. Kontraknya saat ini akan berakhir pada tahun 2023 mendatang, sehingga besar kemungkinan Feyenoord akan tergiur untuk melepaskannya jika ada tawaran yang masuk. Mengingat usia dan potensi yang dimilikinya, Senesi tentunya merupakan profil yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan Elliott Management, sehingga mereka mungkin akan memberikan lampu hijau bagi manajemen Milan untuk memburunya pada bursa transfer Januari ini. Akan tetapi perlu dicatat bahwa target utama klub adalah Botman dan masih ada 8 nama lain dalam daftar alternatif yang mereka siapkan, dan karena itulah segala kemungkinan masih dapat terjadi. Eric Bailly sepakat gabung AC Milan. Spekulasi masa depan Eric Bailly memasuki babak baru. Bek Manchester United itu dilaporkan sudah sepakat untuk bergabung dengan AC Milan. Semenjak musim 2021-2022 dimulai, Bailly sudah sering digosipkan tidak bahagia di Manchester United. Ini disebabkan sang gelandang minim bermain kesempatan bermain di skuad Setan Merah. Beberapa hari terakhir beredar kabar bahwa Bailly didekati AC Milan. Raksasa Serie A itu tertarik menggunakan jasanya di sisa musim ini. Pakar Italia Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa Milan selangkah lebih dekat untuk merekrut sang bek. Setelah Bailly dilaporkan bersepakat untuk gabung Milan, menurut laporan dari Di Marzio, pihak Milan sudah mengontrak agen Bailly. Tawaran mereka disambut antusias oleh Bailly. Ini disebabkan Milan berani menjanjikan jam bermain reguler karena ia diplot menggantikan Simon Kjaer yang mengalami cedera. Selain itu, Milan saat ini juga jadi kandidat juara kuat untuk gelar Serie A. Jadi, Bailly menilai Rossoneri adalah prospek yang bagus untuknya. AC Milan sendiri saat ini bergerak ke fase berikutnya. Mereka dilaporkan akan menjalin komunikasi dengan Manchester United. Rencana Milan akan meminjam Bailly selama 6 bulan, baru di akhir masa pinjaman ada klausul untuk pembelian permanen. Saat ini proses negosiasi sedang berjalan. Pihak Milan berharap bisa mencapai kata sepakat dengan Setan Merah. Bailly sendiri saat ini absen membela Manchester United. Ia terbang ke Kamerun beberapa hari lalu. Ia akan membela timnas Pantai Gading di ajang Piala Afrika. Lima pemain muda yang menemukan performa terbaiknya bersama AC Milan. AC Milan pernah menjalani masa kejayaan pada medio 2000-an, namun Rossoneri harus menemui dari awal untuk menciptakan era keemasan yang baru. Mereka belakangan ini berusaha bersaing kembali di papan atas dengan mengandalkan pemain muda. Yang pertama ada Brahim Diaz. Brahim Diaz tak mampu menjadi pilihan utama sewaktu membela Real Madrid. Ketatnya persaingan di lini serang Los Blancos menjadi jalan terjal yang harus ia hadapi. Bakal kesulitan jika terus bertahan, Madrid memutuskan untuk melepas Diaz dengan status pinjaman ke AC Milan sejak 2020-2021 lalu. Keputusan tersebut tampaknya terbilang jitu. Rossoneri saat ini mempercayai Diaz sebagai nomor seragam tim. Bermain dengan pemain berpengalaman lain membantu karir Diaz berkembang. Ia tampil gemilang hingga Milan memutuskan untuk memperpanjang peminjamannya hingga musim panas 2023. Yang kedua ada Rafael Leao. AC Milan membuat pilihan cerdas dengan mendatangkan Rafael Leao pada 2019-2020. Pemain berdarah Agnola itu tampil semusim bersama Lille, tapi Milan tak ingin menyanyiakan peluang untuk merekrutnya. Usia Leao yang terhubung masih muda menjadikannya sebagai talenta potensial. Operasi penandatanganan itu membuahkan hasil yang manis lagi. Leao sukses menunjukkan perkembangan menjanjikan, bisa bermain di sayap penyerang. Pemain berusia 22 tahun tersebut mampu tampil reguler. Dengan catatan 94 penampilan, dari angka tersebut Leao mencetak 19 gol dan 14 assist. Yang ketiga ada Ismail Bennacer. Sempat mengalami kesulitan di tim muda Arsenal. Ismail Bennacer membuat pilihan berani dengan hijrah ke Empoli bersama tim Italia itu. Bennacer berhasil membuat AC Milan tertarik. Ia akhirnya pindah ke klub berjulukan Rossoneri itu pada 2019-2020.
Tidak ada yang menyangka jika dirinya berhasil menjadi pilihan utama. Benazir mampu memikat sang pelatih Stefano Pioli lewat performa apiknya dalam mengatur permainan, punya kerjasama yang bagus dengan pemain lain. Kini Benazir sudah mencatatkan 89 penampilan. Yang keempat ada Fikayo Tomori. Pindah ke AC Milan merupakan cara yang dipilih Fikayo Tomori demi menyelamatkan karirnya. Apalagi posisinya di skuad utama Chelsea makin terpinggirkan akibat kedatangan Thomas Tuchel. Tomori membulatkan tekadnya untuk hijrah ke klub sekota Inter Milan pada musim dingin 2021 lalu dengan status pinjaman. Bersama Rossoneri, pemain berusia 24 tahun itu memikat masa depan pinjamannya dengan mulus. Ia bahkan berhasil menggusur bek pengalaman Milan, Alessio Romagnoli, usai peminjamannya yang impresif. Rossoneri mengaktifkan opsi pembelian permanen untuk pemain berdarah Kanada itu. Yang terakhir ada Theo Hernandez. Membela klub sekelas Real Madrid punya makna tersendiri bagi Theo Hernandez. Ia memang berhasil meraih sejumlah titel prestisius, namun dari segi karirnya Theo tak menjadi pilihan utama lantaran hanya berstatus pelapis Marcelo. Hal tersebut disinyalir merupakan alasan kuat baginya untuk meninggalkan Madrid. Theo resmi bergabung dengan AC Milan pada musim panas 2019. Di klub inilah Theo berhasil menunjukkan sinarnya sebagai salah satu bek sayap terbaik. Dominan beroperasi di lini pertahanan, sosoknya juga terkenal produktif lewat segelintir gol yang ia buat. Theo sudah mengoleksi 103 penampilan bersama Rossoneri. AC Milan mulai merasakan dampak positif lewat kepercayaannya memainkan banyak pemain muda. Kualitas para pemain tersebut kian berkembang dan menjadi momok serius bagi lawan-lawan. Bersama Inter dan Napoli, Milan ingin datangkan starlet Empoli Mattia Vitti. Rossoneri diketahui tengah memburu pemain bertahan baru pada jendela transfer Januari ini dan memperkuat skuad untuk mendukung upaya memperebutkan Scudetto musim ini. Namun, raksasa Serie A tersebut juga ingin merekrut bek tengah masa depan. Calcio Mercato menyebutkan bagaimana Empoli menjadi ladang tumbuhnya talenta muda dari Samuel Ricci hingga Vitti, sekaligus starlet lain seperti Aslani dan Blazdani. Dan klub-klub besar lain menyadari potensi yang dimiliki nama kedua khususnya mengingat ia telah berhasil melejit musim ini. Oktober lalu, bek tengah 19 tahun tersebut telah memainkan pertandingan pertama di Serie A dan kini ia ingin terus membuktikan kelayakannya. Tercatat Milan, Inter, dan Napoli sama-sama tertarik meminangnya. Paolo Maldini dan kawan-kawan bahkan diyakini sempat membahas transfernya dalam negosiasi dengan klub Toskana terkait Andrea Conti yang justru akhirnya merapat ke Sampdoria. Empoli tidak ingin menjual Vitti pada bursa transfer Januari ini. Dan posisi klub adalah mempertahankan talenta-talenta mereka setelah menolak tawaran 15 juta euro atau 240 miliar untuk remaja Italia tersebut. Mereka tidak ingin buru-buru menjualnya dan menyesal tidak membiarkan berkembang lebih jauh lagi sehingga melewatkan keuntungan lebih besar dari penjualannya. Alhasil, tampaknya bakal sulit bagi klub-klub peminatnya ingin meminangnya dalam waktu dekat ini.